Jadi tidak ada penebusan dosa. Ya, salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Salam damai bagi kita semuanya, salam dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita lanjut, marilah kita sama-sama menyaksikan video berikut ini. Dosa penebusan dosa. Yang kedua, poin yang kedua itu adalah patahkan taring tentang penebusan dosa. Jadi tidak ada penebusan dosa. Orang Kristen mengklaim bahwa Yesus mati untuk menebus dosa. Padahal sebenarnya Yesus mati karena kezoliman. Ya, karena kesalahan hukum di masa pemerintahan itu. Jadi kalau dikatakan bahwa Yesus itu mati menebus dosa, tidak. Tapi Yesus diserahkan karena kezoliman dari pemerintahan saat itu. Itu yang harus dibuktikan dalam Alkitab. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu tadi cuplikan video dari si mualaf ini. Dan kalau misalnya kita tonton video fullnya, dia mengaku bahwa dia adalah seorang mantan pendeta dan pernah menjadi orang penting di dalam gereja katanya. Pernah mendapat pekerjaan menjadi seorang penerjemah Alkitab ke bahasa Minang. Dan itu sungguh luar biasa teman-teman semuanya ya. Ya, itu katanya dia, kita tidak tahu juga ya, karena dia tidak memberitahu kita gereja dia di mana, awalnya dia di mana. Nah, dia mengatakan bahwa di dalam Alkitab itu tidak ada sebenarnya karya penebusan. Ya, dia mengatakan bahwa Yesus datang ke dunia bukan untuk menebus dosa manusia, ya, tetapi itu hanya sebuah karangan Paulus, dan itu hanya sebuah klaim-klaim orang Kristen saja, dan tidak ada ayatnya di dalam Alkitab. Jadi pada saat itu katanya Yesus mati itu karena ada kezoliman dari pemerintahan pada saat itu, ya, ada kezoliman. Bisa dikatakan bahwa Yesus ini merupakan korban politik pemerintahan pada saat itu. Nah, teman-teman semuanya, apakah benar apa yang dikatakan oleh ibu ini? Apakah tidak ada ayat yang di dalam Alkitab? Marilah kita buktikan. Marilah kita coba baca di Yohanes pasal yang ke-10, ya, Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sekali lagi, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya. Di Markus 10 ayat yang ke-45 juga dikatakan hal yang sama. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, sekali lagi saya ulangi, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi teman-teman semuanya, apa yang dikatakan oleh ibu ini tidak benar atau batal, ya, karena ayatnya ada di dalam Alkitab. Ya, saya paham bahwa ibu ini tidak mengerti dan tidak tahu sebenarnya Alkitab ini, ya, walaupun tadi dia mengatakan bahwa dia adalah seorang mantan pendeta atau merupakan seorang yang cerdas, pernah menjadi seorang penerjemah Alkitab, dan oke, fine-fine aja, tetapi hal yang sekecil ini pun dia tidak tahu dan dia tidak mengerti tentang ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab. Nah, teman-teman semuanya, selanjutnya mungkin timbul pertanyaan bagi kita, kenapa harus ada karya penebusan? Kenapa dosa kita harus ditebus oleh Yesus? Ya, kenapa? Saya mau katakan bahwa tidak ada seorang pun manusia yang mampu selamat dari dosa. Ya, kita adalah manusia berdosa, dan kita tahu bahwa akibat daripada dosa itu adalah maut, dan tidak ada seorang pun yang selamat dari dosa. Ya, kita adalah orang berdosa. Mungkin timbul pertanyaan bagi teman-teman semuanya, kan kita bisa melakukan hal yang baik, kita bisa mengurangi dosa kita dengan beramal, ya, atau berbuat baik. Saya mau katakan tidak bisa, ya, karena dosa yang kita lakukan lebih besar dari kebaikan. Seberapa kebaikan itu? Ya.
dosa lebih besar dari kebaikan, ya. Dalam 1 detik saja, 1 menit Anda bisa berdosa. Lalu kebaikan yang Anda lakukan itu mungkin ada selang waktunya, mungkin 2 jam, ya, 3 jam, 1 hari baru ada kebaikan yang Anda lakukan, tetapi dosa selalu menghampiri Anda. Jadi makanya kalau kita melakukan hal yang baik, melakukan sesuatu berupa menolong sesama atau beramal, itu tidak bisa menyelamatkan kita. Jadi hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan kita dan membebaskan kita dari dosa tersebut. Ya. Jadi mungkin lagi timbul pertanyaan dari teman-teman semuanya, kenapa harus Yesus yang dikorbankan? Ya, kenapa harus Yesus yang menjadi tebusan? Kenapa bukan misalnya kambing, misalnya binatang? Ya, kenapa harus Yesus? Karena darah Yesus itu mahal, teman-teman, ya. Mahal dan kekal sampai selama-lamanya. Kita tahu bahwa kalau dulu di perjanjian lama yang menjadi korban itu adalah hewan, tetapi tidak untuk selamanya, ya, hanya sifatnya hanya sementara. Tetapi Yesus, ya, darah Yesus itu sifatnya sampai selama-lamanya, ya. Jadi teman-teman semuanya, kita harus mengerti di sini bahwa yang menjadi korban itu adalah Yesus, ya. Yang menjadi penebus itu adalah Yesus. Ingat, korban bukan korban, ya. Korban bukan korban. Beda dengan korban. Kalau korban, ya, seperti orang kecelakaan, ya, ada korbannya, seperti ada pembunuhan, ya. Ibaratnya ada sesuatu akibat, ya, ada sebab akibat, ya, atau mungkin kecelakaan, itu menjadi korban. Tetapi kalau korban adalah orang yang rela dengan sukarela memberikan nyawanya menjadi tebusan, dan yang melakukan itu hanyalah Yesus, ya, hanyalah Yesus. Jadi mungkin teman-teman juga bertanya lagi, ya, bukankah Allah itu maha kasih? Ya, Bapa itu adalah kasih, ya. Kenapa Tuhan tidak memberikan garansi kepada kita? Ya, dia tinggal bilang, ya udah, dosamu sudah terhapuskan. Oh tidak, ya. Konsepnya tidak seperti itu. Memang benar bahwa Allah itu adalah kasih. Ya, kita bisa lihat di dalam Alkitab, karena begitu besar kasih Allah, maka dia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, itu adalah bukti kasih Allah, ya. Tetapi konsepnya tidak seperti yang ada di kepala Anda, ya, tidak seperti itu, ya. Jadi teman-teman semuanya, marilah kita belajar bersama, marilah kita berapologetika bersama. Kalau ada yang tidak sesuai dengan pendapat saya, mohon tolong dikoreksi dan diberikan masukan kepada saya, supaya kedepannya saya bisa belajar dengan giat untuk bisa memberitakan firman Tuhan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.